Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini NIM 2124 Saya Sufia Mahadania dengan NIM 2124 Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu pada tugas menghubungkan titik menggunakan teknikal. Nah, pada laporan ini kita terdapat 5 poin yang akan menjelaskan hasil kerja kami. Poin pertama yaitu terdapat link presentasi di YouTube. Yang kedua ada penjelasan tugas. Poin ketiga ada penjelasan coding. Poin keempat ada hasil test case, dan poin kelima ada review akhir. Untuk poin 1, 2, dan 3 akan dijelaskan oleh Nadia. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait poin 1, 2, dan 3. Untuk poin 1, link presentasi di YouTube. Karena lagi proses, maka link akan saya taruh pada poin pertama nanti. Kemudian poin kedua itu penjelasan terkait tugas yang diberikan. Terkait tugas yang diberikan membuat program yang dapat menghubungkan titik-titik yang telah ditulis dalam file test case. Nah, file test case tersendiri terdiri dari 5 file, diantaranya test case pertama seperti pada gambar, test case kedua, test case ketiga, test case keempat, test case kelima. Nah, setelah diberikan test case, kita lanjut ke poin ketiga, yaitu penjelasan mengenai codingan atau kode. Pada tugas yang diberikan kali ini memiliki solusi penyelesaian algoritma seperti di bawah ini. Untuk yang pertama yaitu karena menggambar titik dan menghubungkan titik, maka pada Python menggunakan taginter. Jadi kita import modul dari taginter dan kita installasikan agar mudah. Yaitu import taginter. Kemudian kita siapkan juga komponen dari taginter. Yang pertama terdapat Windows agar dapat menggunakan seluruh metodenya taginter. Kemudian CNV ini adalah Canva, dan ini kita beri 1000 ini kita tentukan tersendiri. Jadi lebarnya, tingginya kita menggunakan 1000. Kemudian kita tutup dengan CNV.pack. Nah, setelah itu lanjut ke poin ke-3.1.2, membuat program utama dengan pemecahan menggunakan function. Ini adalah function. Nah, untuk fungsi pertama ini membuat array. Nah, jumlah ini fungsinya adalah untuk menentukan perulangannya. Jadi, kemudian siapkan array yang listnya kosong untuk menaruh ini titik-titik, atau misal 100, 200 gitu. Kemudian kita for in range jumlah. Nah, karena terdapat spasi antara jarak titik dengan titik itu, kita menggunakan fungsi split agar dapat dibedakan mana yang X, mana yang Y. Kemudian kita return. Nah, untuk 3.1.3 ini juga menggunakan function, yaitu menggambar titik-titiknya dengan menggunakan array. Nah, hasil array-nya ini bertujuan untuk acuan di sini kita yang ingin akses nilai untuk ada pada list ini gitu. Jadi karena misal 100, 200, nah itu pasti kan ada spasinya. Nah, agar membedakan kita jabarkan seperti ini. Ini indeksnya I dan yang satunya indeksnya 0. Seperti itu. Untuk yang 3.1 dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya pada langkah 3.1.4, ini yaitu fungsi untuk mengurutkan array. Jadi ini supaya tidak terjadi perpotongan garis, maka kita harus terlebih dahulu memperbaiki array-nya. Dilakukan pengurutan berdasarkan sumbu X, lalu array-nya itu yang terakhir setelah melakukan pengurutan dengan array.start k lambda X. Nah, maka setelah diurutkan, kita kembalikan pengurutan array-nya itu dengan menggunakan return array. Nah, di sini untuk membuat garis yang terhubung dan tidak saling memotong, kita dapat melakukannya dengan menggunakan garis berdasarkan urutan titik, baik dari X maupun Y. Dimulai dari yang garis kecil terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan pada garis yang terbesar. Nah, pada program ini tuh kita membuat fungsi di mana array akan dijadikan parameter, kemudian array diurutkan berdasarkan X titik indeks 0 atau Y titik indeks 1. Pada fungsi ini dapat mengembalikan array yang telah diformat urut.
Selanjutnya pada titik 3.1.5 itu apabila sudah urut, maka otomatis program itu akan mencari titik yang terdekat sebagai antisipasi terjadinya pemotongan garis. Ini menggunakan fungsi def menggambar garis. Nah, seperti ini. Jadi akan mencari titik terdekat agar garis-garis yang dihubungkan itu tidak terjadi perpotongan pada garis yang dihubungkan tersebut. Nah, pada langkah itu kita tidak perlu menghubungkannya dengan titik awal karena program ini merupakan program yang asiklik, jadi tidak perlu terjadi pengulangan pada looping yang terakhir. Selanjutnya yaitu pada langkah titik 1.6. Nah, ini pada tahap ini kita harus membuat fungsi program sebagai sebuah parameter. Jadi fungsi-fungsi yang sebelumnya itu tidak dapat dijalankan apabila kita tidak membuat fungsi ini terlebih dahulu. Maka kita buat fungsi program ini sebagai sebuah parameter atau acuan dari fungsi sebelumnya agar fungsi sebelumnya itu dapat dijalankan. Selanjutnya kita menuju pada poin keempat yaitu hasil test case yang akan dijelaskan oleh pada hasil test case ini nantinya membuat codingan pada Python. Nah, file codingan tersebut kita simpan beserta 5 test case-nya pada Windows 10 terlebih dahulu. Setelah itu kita jalankan di file DMD atau command fragment dengan format Python atau nama file .py-nya, kemudian kurang dari nama file test case-nya .txt. Karena test case-nya ini berbentuk txt, maka kita juga beri .txt. Nah, setelah itu kita enter dan muncul hasil test case-nya seperti ini. Ini test case pertama, ini kedua, ini ketiga, keempat, dan kelima. Untuk review hasil akhir pada tugas algoritma dan pemrograman ini diharapkan dapat menguasai materi dan pengaplikasian mengenai menghubungkan titik pada tekstur di Python. Selanjutnya kita akan demokan codingan tersebut. Jadi sama seperti yang saya jelaskan tadi, untuk tahap pertama yaitu mengimportkan tekstur beserta komponen-komponennya, kemudian kita tentukan tinggi dan lebarnya. Setelah itu kita membuat function dengan membuat array jumlah. Kita menggunakan fungsi speed di sini dan kita return. Kemudian setelah membuat array kita memberi titik. Nah, fill ini merupakan warna kita. Titik itu berwarna merah atau blue terserah. Kita di sini memberi warna merah. Kemudian kita tambahkan lagi function mengurutkan array dengan di sini ada fungsi berupa sort. Kemudian selanjutnya kita dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita pada line 25 kita membuat function def menggambar garis. Ini untuk menggambar garis-garis dari titik-titik yang sudah ditentukan tadi. Setelah itu pada line 29 def program. Jadi fungsi program ini, function ini itu dibuat sebagai acuan atau parameter dari function-function yang sebelumnya dibuat. Jadi function yang sebelumnya itu bisa dijalankan apabila kita sudah membuat function program ini. Jadi di sini pada line 30 kita diminta untuk masukkan titiknya. Jadi pada array yang di line 30 ini masih belum diurutkan. Nah, untuk array yang akan dijadikan garis, ini itu ada pada line 33. Jadi menggunakan array yang sudah diurutkan terlebih dahulu pada line 32, yaitu array sama dengan mengurutkan array. Nah, untuk menggambar garis pada line 33 ini menggunakan array yang sudah diurutkan pada line 32. Selanjutnya kita panggil window maker menggunakan keseluruhan fungsi programnya. Selanjutnya kita akan mendemokan test case-nya pada command prompt. Sebelum kita demokan, kita coba run dulu apakah ada error atau tidak. Di sini sudah muncul teksturnya, berarti tidak error ya. Kemudian kita masuk ke DMD-nya dengan ketik Python. File Python-nya kita beri nama itu algo9.py kurang dari misal testcase 1.txt. .txt maksud saya.
kemudian kita enter. Nah, akan muncul hasil dari test case 1. Seperti ini. Untuk titik kita tadi beri warna merah, untuk garisnya kita beri warna biru. Jadi untuk tes case-nya ini dilakukan sama seperti tes case pertama, untuk tes case 2, 3, 4, 5, jadi prosesnya sama. Kita bisa mencocokkan pada hasil tes case yang sudah terdapat pada laporan. Ya, seperti itu. Mungkin sampai sini penjelasan dari kami. Saya Sufia Madania. Saya Esti Dwi Nur Aini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.